Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ahmad Jihan di Journal of Introvert. Ya, pada video sebelumnya kita udah ngebahas terkait tentang alat tes psikologi MBTI, ya, salah satu alat tes kepribadian yang populer ya di kalangan teman-teman, kalangan umum ya. Mungkin teman-teman pernah ngikutin tapi nggak tahu kok namanya itu MBTI. Kita ngebahas tentang sejarahnya, kemudian fakta-fakta terkait alat tes tersebut. Nah, sesuai dari apa yang aku bicarakan di video sebelumnya, aku pengen ngebahas lebih detail terkait pada dimensi yang dijelaskan pada alat tes MBTI. Itu ada 4 dimensi dan masing-masing dimensi itu memberikan gambaran dua karakter yang berseberangan, yaitu ada introvert, extrovert, kemudian ada sensing dan intuition, terus ada thinking dan feeling, dan yang terakhir ada judging dan perceiving. Nah, pada video kali ini aku langsung terjun kepada pembahasan dimensi kedua dari alat tes MBTI, yaitu sensing dan intuition. Kenapa aku tidak membahas pada dimensi pertama, yaitu introvert dan extrovert? Karena aku merasa bahwa penjelasan terkait introvert dan extrovert itu sudah umum banget, teman-teman bisa pahamin dari umum itu, bahwa introvert itu seperti ini, kemudian extrovert itu seperti ini. Nah, kemudian untuk dari bagian 3 sisi dimensi lainnya lagi, itu aku rasa mungkin masih sedikit orang-orang yang memahamin secara mendalam tentang karakter-karakter tadi masing-masing dari dimensi tadi. Nah, untuk memahami secara langsung terkait karakter dari masing-masing dimensi, kita akan terjun aja langsung kepada pembahasan tentang sifat-sifat dari masing-masing karakter. Nah, di sini akan aku langsung perlihatkan tentang perbandingan dari sifat masing-masing karakter pada dimensi kedua ini, yaitu sensing dan intuition. Oke, pada sifat yang pertama, orang-orang yang sensing itu, mereka tipikali orang-orang yang hidup saat ini, here and now. Nah, kemudian orang-orang yang tipikali intuition, mereka tipikal orang-orang yang hidup berfokus kepada apa yang akan terjadi di masa mendatang, ke depannya. Pada sifat yang kedua, orang-orang yang sensing itu cenderung berpikir konkret pada suatu permasalahan. Nah, sedangkan untuk orang-orang intuition, mereka berpikirnya itu abstrak pada suatu permasalahan atau ketika mereka mencari suatu solusi dari permasalahan. Nah, terus pada sifat yang ketiga ya, orang-orang yang sensing itu cenderung realistis pada keadaan sekitar mereka, sedangkan orang-orang yang intuition itu cenderung berpikir idealis tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan pada sifat yang keempat, orang-orang yang sensing itu berfokus kepada detail, sedangkan orang-orang intuition berfokus kepada melihat gambaran secara luas. Dan yang terakhir, orang-orang yang sensing itu mereka faktual, apa adanya, sedangkan orang-orang yang intuition mereka itu teoritis. Kayak tadi adalah 5 sifat dari masing-masing karakter pada dimensi yang kedua ini. Nah, terus di sini aku pengen ngasih gambaran tentang secara dalam sebuah contoh tentang antara orang-orang yang sensing dengan intuition. Misalkan ketika orang-orang sensing dan intuition mau pergi ke mall membeli suatu barang. Kalau orang-orang yang typically sensing, mereka akan melakukan research terlebih dahulu terhadap barang yang akan mereka beli ketika mereka mau pergi ke mall. Kemudian yang biasa mereka menonton reviewnya dulu, terus mempertimbangkan kualitas dari review yang diberikan tadi, harganya segala macam, hingga mereka menemukan kecocokan terhadap barang tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi membeli. Nah, sedangkan orang-orang yang intuition ketika mereka mau pergi ke mall dan membeli satu barang, mereka tipikalnya akan langsung membayangkan, nanti aku mau beli ini, ntar coba kesana dulu deh, jalan-jalan melihat kemungkinan apa aja yang bisa aku beli, lihat barang-barang, mungkin nanti ada yang bagus juga barang-barangnya, dan mereka akhirnya pergi ke sana dengan satu keyakinan mereka akan menemukan satu barang yang cocok dengan mereka mengeksplor gitu. Kayak tadi sedikit contoh terkait perbedaan antara orang-orang yang typically sensing dengan intuition. Menurutku untuk orang-orang yang sensing, salah satu keuntungan terbesar mereka adalah mereka akan bisa meminimalisir resiko ketika akan melakukan suatu hal. Karena mereka betul-betul konkret berpikir, hati-hati, sehingga mereka memperhitungkan suatu hal itu dengan secara detail. Nah, tapi tantangan terbesar bagi mereka adalah mereka akan cenderung untuk terus melakukan suatu kegiatan yang sama berulang-ulang karena mereka di situ merasa aman dan di situ mereka akan sulit untuk keluar dari zona tersebut. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang intuition, salah satu keuntungan terbesar mereka adalah karena berpikir mereka yang begitu mendalam, itu seringkali mereka menemukan suatu solusi dari permasalahan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar mereka adalah mereka mudah banget terjebak pada pikiran yang mendalam mereka, sehingga itu membuat mereka tuh tipikali hanya menjadi seorang yang senang berpikir dan akan sulit untuk bisa melakukan suatu aksi ya, karena mereka bukan tipikal orang yang praktikal seperti orang-orang sensing.
Ya, tadi kita udah ngebahas tentang sifat dari masing-masing karakter pada dimensi kedua ini antara sensing dengan intuition. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Ya, kalau misal tadi mendengar dari penjelasan aku terkait sifat-sifat dari masing-masing karakter pada dimensi kedua ini antara sensing dan intuition, kemudian aku memberikan 3 contoh sederhana dari kesadaran kita antara perbedaan dari kedua karakter tersebut. Kira-kira teman-teman masuk daripada karakter yang mana nih? Apakah teman-teman tipikal sensing atau tipikal yang intuition? Oke, mungkin itu dulu penjelasan aku terkait dimensi kedua ya pada video kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa apa yang aku sampaikan ini bukan atau tidak sesuai dengan yang teman-teman pahami, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya tambahan penjelasan yang kira-kira itu perlu diketahui oleh teman-teman yang lain, silahkan juga sampaikan di kolom komentar. Di situ kita bisa berdiskusi. Oke, cukup dari aku pada video kali ini. See you on the next video. Bye.